Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi Romo Andre. Selamat pagi juga teman-teman yang ada di Zoom. Terima kasih atas kesetiaannya untuk mengikuti acara Pindoman ini, baik yang ada di Surabaya, di luar kota Surabaya, bahkan di luar negeri. Ada Bu Gue, ada Pak Rudi, Pak Yoyo, selamat datang, selamat pagi. Ada Bu Lili, Bu Hani, Bu Holga, ada Suster Susana, selamat pagi Suster. Selamat pagi semuanya. Baik, tidak lama-lama kita akan memulai acara Pindoman ini bersama dengan Romo Andre yang jauh-jauh dari Jepara langsung ke Surabaya, dan setelah acara Pindoman ini beliau langsung kembali ke Jepara. Luar biasa, puji Tuhan kita diberkati oleh Romo yang istimewa. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh sangat bahagia sekali pada pagi hari ini kita berada di tempat ini, dan saya sangat senang karena tempat ini sudah mulai ramai. Karena pada awal-awal hybrid kita hanya ada 10 orang pengurus aja, pelan-pelan ada beberapa umat yang setia. Sekarang luar biasa sekali, saya melihat wajah-wajah baru yang terang. Siapa aja yang baru, angkat tangan. Puji Tuhan, ibu-ibu yang baru. Nanti jangan lupa ya, ikut terus dengan komunitas Bunda Kudus ini ya. Doakan kami setiap Selasa nanti bisa tetap on and offline ya. Dan nanti mungkin pengurus akan minta nomor HP-nya supaya ibu-ibu tidak ketinggalan informasi. Walaupun informasi dari komunitas Bunda Kudus ini ada di media-media, tetapi sopo ngerti be lali atau repot gitu ya, jadi tetap ikut gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini tiba Romo Andre ki dhuwur ya, aku mangat sebelah ini lho kok si dhuwur Romo iki. Jauh-jauh dari Jepara datang ke sini itu sungguh merupakan berkat untuk Anda semuanya. Di penghujung dari Desember ini, kita hari ini bersama dengan Romo Andre, minggu depan masih ada Selasa lagi, lalu pada hari tanggal 14 malamnya, hari Rabu malam juga, tapi di HKY ya, kita akan ada special gathering, yaitu band The Roms, yaitu para Romo Surabaya, ya, yang main band Romo Otong, Romo Eka, Romo Budi Raden, dan penyanyinya saya. Jadinya nanti ibu-ibu, bapak-bapak jangan lewatkan ya di HKY pada tanggal 14 yang akan datang. Dan sekarang Bapak Ibu sedikit untuk Romo Andre, komunitas Bunda Kudus ini wes 28 tahun Romo, lumayan lama. Dan kita mempunyai Pindoman ini, Bina Doa dan Firman, dulunya ngesum terus, sekarang sudah mulai hybrid. Terus kemudian Kemis kita punya kursus Alkitab Day Verbum. Lalu kita punya choir yang dipimpin oleh Ibu Lili, nanti tanggal 8 akan berusia 22 tahun, akan ada syukuran di tempat ini malam harinya, mohon doa restu dari Anda semuanya. Dan semua acara ini tidak akan lancar tanpa dukungan doa. Kita punya tim doa, di mana tim doa itu kita selalu kumpul Senin pagi. Saat ini kita masih tetap kumpul melalui Zoom. Dan hari ini kenapa kita membuat selalu hybrid? Gara-gara COVID kita ini semuanya memakai Zoom, dan sudah ada banyak ya. Ibu Bue sudah kembali dari Indonesia, beliau sekarang sudah balik di Pennsylvania. Ibu Lili juga dari New Jersey, saat ini ada di Orlando. Ibu Katarina dari Jakarta. Terus kemudian kita lihat Pak Yoyo dari Kudus, dan kemudian ada Suster Ibu Honi dari Jakarta, Ibu Kin, Ibu Juli dari Padang, Vini dari Taiwan. Semuanya kumpul di Zoom, dan mereka tetap setia dalam komunitas Bunda Kudus ini karena setia kepada Tuhan melalui firman-firman dari komunitas Bunda Kudus. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak akan berlama-lama karena Romo ini jauh-jauh dari Jepara kemarin tiba, dan nanti ini langsung balik kembali ke Jepara. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang menguatkan lewat Romo Andre. Tuhan memberkati Anda semuanya. Matur nuwun, terima kasih Bu Ervina. Saya izin membuka ya. Baik Bapak, para Ibu
Katolik yang saya kasih, baik yang bertatap wajah dengan saya maupun yang bertatap online dengan saya. Mungkin beberapa kali sudah pernah melihat saya ya. Saya biasa dipanggil Romo Andre begitu saja. Ordo saya MSF. Saya harus memperkenalkan diri karena katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah disayang pasti semuanya mengalir ya. Ordo saya, tarekat saya MSF, singkatan dari Misionaris Sacra Familia. Di Surabaya tidak ada, tapi di Malang ada karena Seminari Tinggi di Malang itu ada MSF dari Provinsi Kalimantan. Itu ada studi teologi filsafat di sana. Sedangkan kami studinya di Jogja, di Kentungan. Ya. Saya 20 tahun menjadi imam, ini sekarang saya benuman di Jepara. Kemarin saya datang setelah misa pagi, saya bereskan tanggung jawab saya terus lewat Solo karena tol, kemudian ke Pucang Anom di tempatnya tante saya, tadi malam sempat misa keluarga karena sudah setahun lebih saya tidak ketemu tante om saya, Om Dr. Warsanto, mungkin ada yang kenal ya, Objin, dokter kandungan, rumahnya Kelampis tapi juga punya rumah di Pucang Anom. Jadi saya sudah istirahat semalam, maka sepertinya saya merasa sudah fresh, wajah saya sudah fresh, sudah tidur, sudah sarapan, sudah minum kopi, ya, sudah merokok. Jadi bagi saya merokok itu menjadi saat di mana saya merenung untuk menyiapkan ini, ya. Jadi rokok itu membantu saya untuk itu, meskipun banyak umat melarang saya, Romo kok merokok, kata teman-teman dari Kristen pendeta itu merokok itu berarti mengotori bait suci Tuhan, katanya begitu. Terus saya mengatakan merokok itu bagian dari introduksi persiapan firman. Mengapa? Kan kalau Romo mau misa itu kalau hari raya pakai dupa toh, diwiruki toh, itu loh. Kalau mau Injil itu kan diwiruki toh, didupai itu loh. Nah sebelum membawa firman di Bindoman saya dupai dulu ya. Jadi supaya suasana aroma kudusnya itu ada ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya senang sekali, mengapa saya mikir Anda baru kok jauh-jauh dari Jawa Tengah ke sini. Pikiran saya hanya satu. Jadi pasti mengunjungi om saya, bule saya. Yang kedua saya ingin bertemu dengan Anda semua. Di sini Surabaya kan bukan wilayah saya. Jadi jangan sering-sering mengundang saya, nanti saya bisa disemprit ya, meninggalkan paroki, umat paroki saya, kehilangan saya untuk beberapa saat, nanti saya dicari-cari, maka saya hanya punya waktu sesaat saja. Ini juga merupakan pengalaman iman, pengalaman rohani bagi saya. Saya datang berdua dengan murid saya di luar, sehingga lebih ringan begitu ya. Jadi saya tidak menanggung perjalanan sendirian. Ada teman omong ya. Baik, saya kira ini tidak penting, yang penting ini nanti ya. Kalau lihat temanya, kita lihat apa? Nantikan Tuhan bila sempat. Apa yang masuk dalam benak Anda? Saya mau mengutip dari Mazmur 130 ayat 5. Anda bisa buka di HP Anda, sekarang itu ada HP kudus yang digunakan untuk membuka kitab suci. Nah, ada juga HP yang tidak kudus yang digunakan untuk membuka wisata kuliner. Ya, itu berarti HP tidak kudus ya. Sekarang HP-nya untuk kekudusan. 130 ayat 5. Yang sudah ketemu tolong dibaca untuk kita bersama. Siapa yang? Nah, itu. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Dirasakan dulu, ini pegangan kita, aku menanti-nantikan Tuhan. Berarti hidup kita itu sebenarnya selalu dalam keadaan menanti-nanti. Pertanyaan saya, menanti itu pasif atau aktif? Yakin? Siapa yang jawab pasif? Menanti itu pasif. Nah, kalau saya mau mengatakan menanti itu aktif. Contohnya begini. Misalkan Anda ini yang paling dekat KFC.
Anda pesan sementara tunggu sebentar ya Kak. Nah, para ibu senang kalau ke mall kan selalu dipanggil Kak, tidak dipanggil ibu. Kak itu kan lebih mudah rasanya. Cik ya toh, dipanggil Cik daripada dipanggil tante, oma itu rasanya kok hidup tinggal sesaat lagi begitu ya. Tapi kalau dipanggil Kak itu rasanya ya setahun 2 tahun Betty ya, beda-beda tipis gitu ya. Nah, maka senang, maka mereka panggil Kak itu secara psikologis itu Anda akan menjadi lebih nyaman. Dari dipanggil Bu, rasanya kapan aku untuk Pakmu, ya, kesannya seperti itu ya. Nah, ketika Anda diminta nunggu 5 menit, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan diam tidur menanti itu? Apa yang dilakukan? Dolanan HP, peganglah dolanan HP apa, entah mungkin baca apa firman, entah apa yang Anda lakukan, itu berarti pasif atau aktif? Tidak ada menanti pasif, tidak ada. Menanti itu selalu aktif. Demikian pula kan kita sadar kita masuk sebagai orang Katolik masa Advent. Masa Advent itu masa penantian. Menanti Tuhan itu selalu aktif. Nah, kita lihat, tarik ke belakang dulu, tarik ke belakang. Kenapa yang kita nantikan Tuhan? Mbok menantikan suami, mbok menantikan gaji ke-13, mbok menantikan bonus tahunan, itu kan lebih nyata. Menantikan Tuhan kan tidak nyata. Nah, kita perlu melihat dari kejadian. Saya kalau mengajar atau memberikan katekese pendalam firman, saya selalu mengatakan 2 kata kunci ini. Dan itu romo-romo atau uskup pasti sama. 2 kata kunci itu adalah rahmat dan iman. Mana yang gerakan turun? Rahmat. Rahmat itu gerakan turun. Sedangkan iman itu gerakan naik. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena rahmat itu selalu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan itu jauh lebih besar dari kita. Tadi nyanyinya Mbak siapa, Kak siapa tadi? Yang apa namanya leader singernya tadi? Cik Yuli. Yuli tadi mengatakan, saya panggil nama enggak apa-apa ya. Yuli tadi mengatakan kita punya Tuhan yang besar. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menggunakan kata besar. Sebenarnya secara teologis yang kita gunakan kata lebih tepat pas. Saya itu pas-pas saja. Karena kalau besar itu selalu melekat pada Tuhan. Maka Anda yang kebetulan dianugerahi kesuburan tubuh, Anda tidak besar, Anda pas-pas saja. Pas hari ini tanggal muda, pas kuliner, pas makanannya banyak, jadi Anda tidak perlu minder. Jadi segini mungkin dibandingkan yang lain, ini pas-pas saja. Bagi suami saya ini pas, ya. Wes penak ki pas semene, ya. Anda harus mensyukuri itu. Para wanita kadang-kadang, beberapa ibu itu kalau foto dengan saya, Romo, Welvi, selfie bareng-bareng kan Welvi. Romo, tapi Romo di depan saya supaya saya kelihatan langsing, miring-miring ini. Nek begini kesannya itu kayak bis double decker itu loh ya. Nah ini maunya yang miring gini, Romo yang loh. Lah nek saya itu mau kelihatan besar, mau kelihatan kecil, saya itu pas-pas saja. Nah ya, dipegang ya. Jadi hidup itu yang pas-pas saja. Itu pegang, kuatnya itu pas-pas saja. Jadi kalau Anda tidak usah merasa kegemukan. Ke lab kolesterol pas-pas saja ya, 200 300 pas-pas saja gitu ya. Baik, jadi rahmat itu adalah selalu gerakan turun. Mengapa? Karena itu berasal dari Tuhan, diberikan. Macam-macamnya banyak sekali. Dan sebenarnya saya dan Anda dan saya adalah rahmat dari Tuhan. Jangan diganti. Kerap kali kita merasa hidup kita tidak berarti, dan saat itu juga sebenarnya kita sudah mengganti rahmat dengan, kalau bahasa perjanjian lama itu selalu disandingkan antara rahmat dan apa? Berkat. Rahmat disandingkan dengan apa ya? Kutuk. Kutukan itu berasal dari mana? Nah,
Perjanjian lama meyakini kutukan berasal dari si jahat. Rahmat berasal dari Allah, Yahweh Allah. Ya. Jadi ketika Anda selalu menyadari dalam situasi sesulit apapun, Anda adalah rahmat dari Tuhan untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Kalau Anda ada yang memilih single, istilahnya, istilah saya itu bujang abadi. Nah, itu Anda yakini panggilan Anda itu, saya tidak menikah tapi saya harus happy. Tidak ada memang, tidak ada Tuhan memanggil Anda, mengharuskan Anda untuk menikah, tidak ada. Ketika dulu sempat muncul ya pertanyaan kepada Paus Paulus kedua, Paus Benediktus ke-16, juga ke Paus Fransiskus ini, bagaimana kalau imam-imam itu diperbolehkan merit menikah? Karena kan panggilan manusia itu kejadian tuh berkembang, beranak culah penuhlah seluruh bumi. Ya berarti panggilannya itu kan, itu yang sekedap dipakai teman-teman pendeta. Romo itu tidak melalui, ya enggak apa-apa, nanti saya tanggungnya resikonya. Nah, Anda setuju enggak kalau romo-romo itu diusulkan punya istri, punya anak? Setuju? Seandainya itu boleh pun, kami para imam religius enggak boleh. Bukan enggak mau, enggak boleh kami. Kami terikat dengan kaul. Seandainya boleh, maka yang bisa adalah imam diosesan, projo. Tapi tanya mereka, mereka juga lebih merasa memilih untuk selibat. Jadi harus disadari bahwa ini di satu pihak aturan gereja, tradisi, tapi tidak menikah itu juga pilihan. Maka saya kadang-kadang muncul pertanyaan, Romo kok tidak menikah, ndak laku? Oh sing gelem karo aku akeh. Kok iso-iso nih koyong ini kok orang sing gelem, oke sing gelem. Ya, saelek-eleke Romo itu tetap ono sing gelem gitu loh. Saya meyakini itu. Saya pernah tenan itu. Ya, tapi Romo itu lebih berharga, lebih ketika dia sungguh-sungguh tetap menjadi Romo. Ya. Jadi bagi Anda yang tidak menikah, tidak menjadi suster, memilih single, itu panggilan berharga, dan Anda harus menyadari berarti rahmat Anda lebih terbuka lebar untuk semakin banyak orang, karena kan berarti tidak untuk suami, tidak hanya untuk anak. Anda lebih terbuka dan tidak usah merasa bahwa saya ini Tuhan tidak adil, tidak memberi saya jodoh. No, ini pilihan. Maka judulnya nantikan Tuhan bila sempat. Kata sempat itu saya garis bawahi sebagai sebuah pilihan. Maka Mazmurnya 100 tadi ya sudah aku menantikan Tuhan. Kata A itu menyangkut pribadi, bukan kami. Jadi bisa aja dua sahabat itu, yang satu menantikan Tuhan, yang satu tidak, bisa. Wes kowe wae sing mangkat. Misalnya Anda punya teman mau diajak untuk persekutuan ini, wes aku mbok wakili wae, biasa itu. Dalam keluarga Anda juga kadang-kadang menjumpai suami, mah kowe masih ning gereja, aku titip. Itu biasa seperti itu. Meskipun bagi Tuhan itu aneh. Lah ngopo yo? Apa yo mlebu swarga titip? Ora ana jasa titip, ora ana mlebu swarga jasa titip. Satu orang masuk satu pintunya, saya sudah katakan di renungan itu pintu surga itu kan sempit katanya. Kalau masuk berdua enggak bisa, siji tok, barkote siji tok. Enggak bisa dibuat dua, karena itu memang untuk mengatakan bahwa supaya kita juga punya iman personal. Maka katanya aku menantikan Tuhan, bukan kami menantikan Tuhan. Ya, poin pertama yang kita pegang adalah asal kita itu dari surga. Kita adalah rahmat dan tidak pernah berubah rahmat itu menjadi kutuk, menjadi yang lain. Jadi kalau Anda kebetulan melakukan kesalahan dan itu berakibat pada suami dan anak-anak, ingat Anda masih bisa memperbaikinya. Kadang-kadang ada sebuah keluarga pasutri di salah satu kota, kita katakanlah begitu. Itu bapak ibunya datang pada saya, Romo di Jogja, Romo saya merasa gagal dengan anak saya, karena anak laki-laki dan perempuan saya 2 orang, semuanya ikut suami dan istrinya melompat pagar.
Tahu ya melompat pagar ya? Tahu, lompat pagar. Jadi muslim. Kita nantinya melompat pagar. Itu istilahnya. Coba kalau Anda sebagai ibu punya anak menikah pindah muslim, apa yang terjadi? Hah? Oh tak londa iki maksudnya seandainya punya anak cewek atau cowok kemudian punya calon tidak Katolik, Muslim, dan akhirnya dia memutuskan memilih ikut suaminya atau ikut istrinya jadi Muslim. Apa perasaan Anda? Ya toh? Bahkan ada yang mengatakan, kowe tak coret saka kakakku, aku serah kenal kowe. Bapak Ibu itu datang pada saya dan mengatakan, Romo, saya gagal, bagaimana saya bertanggung jawab pada Tuhan? Saya kembalikan, ini adalah rahmat. Sekalipun Anda merasa Anda tidak bisa mendidik anakmu, Anda berdua tetap rahmat bagi keluarga. Pilihan bukan ada pada Anda, pilihan ada pada anakmu. Anakmu memilih untuk itu ya oke. Percaya saja, tetap novena, tetap mohon supaya bisa jadi di kemudian hari dia akan kembali. Bahkan menarik semuanya, terlalu banyak contohnya. Seorang nona gadis itu waktu saya tugas di Solo, dia jadi muslim ke pacar. Dalam perjalanan jatuh, pacarnya itu usahanya jatuh, suaminya ujian jatuh, dia menggantikan bisnis kecilan snack, makanan kecil, terus jadi catering, jadi lumayan bagus, menghidupi suaminya, jadi yang mengantar kemana-mana. Akhirnya sampai pada singkat cerita, singkat narasinya, suaminya merasa bahwa ini tidak ada yang kebetulan. Suaminya mengatakan pada orang muslim, ini mesti ada yang bergerak, ada kuasa di balik itu. Itu suaminya mengatakan begitu. Mereka ke Gua Maria Mojosongo, pernah ada yang pernah ke Gua Maria Mojosongo ya, tengah masuk kota Solo, dan dia merasakan, dia menunjuk dia yang bekerja. Siapa? Bunda Maria. Orang lain mau mengatakan, mungkin teman-teman kita Kristen mengatakan, orang muslim mengatakan, orang Katolik menyembah Maria, yo wis ben. Ya toh, kalau kita itu berdiskusi dengan orang yang memang orang tidak percaya dengan Bunda Maria, ya wis angel ngasih blenger ya ora, tidak akan pernah selesai. Ya ora apa-apa wis, kowe mencela saya percaya pada Bunda Maria kuasanya, ya ora apa-apa. Ora apa-apa wis, tenang wae. Tapi kalau dia mau belajar dari kita jelaskan. Maria adalah manusia paling dekat dan lekat dengan Yesus. Tidak ada manusia lain selain Maria. Dan ketika Maria menantikan kelahiran Yesus yang di kandungnya, dia menanti dengan penuh iman. Memang tidak digambarkan ya, ketika hamil kan malaikat Gabriel mengatakan kowe hamil gitu aja toh. Mereka kaget, "Lah kok iso aku? Wis kowe pok Gusti Allah seneng karo kowe kok." Katakanlah begitu gitu ya. Maka kalau sudah seneng itu ya, kalau manusia seneng we orang kadang susah dilawan, apalagi ini Gusti Allah sing seneng dalam arti memilih Maria. Dan Maria kemudian hamil, menantikan. Berarti saya mau tanya, berarti siapa yang sedarah dengan Yesus? Ada yang lain? Tidak ada. Kalau di kitab suci dikatakan bahwa Yesus punya saudara-saudara, itu lebih saudara-saudara dalam garis keturunan, itu mungkin saudara sepupu, mungkin misan, mbok istilah apa. Ya, tetapi yang sedarah dengan Yesus hanyalah Bunda Maria. Maka wajar kita punya dasar mengapa kita belajar menantikan Tuhan seperti Bunda Maria. Maria begitu dekat dengan putranya kok. Maka Anda kalau punya Bapak itu akhirnya pelajaran, si istrinya jadi Katolik lagi. Saya sudah pindah ke Jogja. Dia hanya memberitahu, Romo saya mau ketemu Romo, suami saya mau baptis. Saya kembali, itu anak-anaknya 2 orang terbaptis semua. Why not? Mengapa tidak? Kadang kita itu selalu berpikir, kapan yo, butuh waktu memang. Kemarin saya mengatakan hidup kita itu bukan sepotong saja. Hidup kita itu berpotong-potong, nanti kita rangkai. Jangan hanya fokus pada hidup kita saat ini. Tapi kemarin-kemarin coba dilihat. Saya dari hitungan sana sampai sana kita semua. Saya mau tanya, apakah Anda merasa bahwa Tuhan sudah membuat mujizat dalam hidup Anda? Ada yang merasa belum pernah mendapat mujizat Tuhan? Rawani tahu ngomong. Wedi kuala tahu.
Saya meyakini umat yang saya dampingi dimanapun bahwa dalam detik-detik hidupnya, perjalanan hidupnya, Tuhan sudah buat mujizat untuk. Amin. Anda tinggal lihat, tinggal dicatat di buku harian, mujizatnya ini, mujizatnya ini. Wah, jebule buku harian ini terek-terek ngasih jentrek-jentrek. Jadi mengapa kita menantikan Tuhan di Advent oleh Gereja Katolik? Karena asal kita dari Tuhan. Kita itu rahmat, itu turun ke dunia itu rahmat, itu kita itu dari Tuhan, kita itu orangnya Tuhan. Jangan pindah ke lain hati, jangan. Ada salah seorang bapak waktu itu di Panti Waluya Rumah Sakit Kristen Surakarta, minta saya minyak suci, ya minta istrinya, anaknya. Terus datang Katolik, setelah itu mengaku dosa. Saya mau tanya, kalau mengaku dosa itu berapa menit? Paling 2 menit, 3 menit toh. Nek iso sing diakokke romone dosa sing cilik sing gede-gede rasah. Engko nek gede-gede ndak kakean penitensine kedawan. Ya toh sing cilik-cilik wae. Ya, membicarakan apa namanya, marah sama suami, marah sama anak, itu yang kita lakukan biasanya. Ya kalau yang besar-besar nanti romonya kaget serangan jantung, marah itu memberkati, iso mengabsolusi ya. Ya lihat ya. Jadi bapak ini minta saya masuk ruangnya, kamarnya, dia di VIP sendirian, Romo terus nangis, pegang tangan saya belum itu, Romo, lagi ngopo, yang wujudnya Romo, iya Pak kenal Romo, saya mau, lagi nangis ngerti ini kerungu piye, nangis, saya pelan, saya tunggu kesabaran seorang imam diuji di sini gitu loh, jadi pegang tangan saya semakin keras, Romo. Rampung-rampung ya, saya hanya salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, gendang rampung. Akhirnya dia, Romo, saya ini pantas tidak menerima minyak suci. Loh, kenapa Bapak mengatakan tidak pantas? Romo, ini pengakuan dosa ya. Saya itu sebenarnya istri saya 3. Oh iya? Hebat no, istrinya 3 kok, orang Katolik istrinya 3 kan hebat toh. Mujizat enggak itu? Mujizat enggak itu? Mujizat mbahmu. Istrinya ini istri pertama dan dia tidak tahu bahwa dia sudah menikah 2 kali secara muslim di beda kota. Istrinya tidak tahu, maka dia sakramen tobat, dan ini bagi istrinya mujizat karena tidak tahu. Wong wedok sosok gampang dihapusi ya. Ya. Kita pria-pria itu sering membohongi wanita ya. Oh enggak ya, enggak terima mereka. Mereka enggak terima. Oh begitu sebaliknya. Terus akhirnya ya sudah. Sekarang ya Romo, PR Bapak harus memutus apapun yang terjadi. Baik Romo. Nanti baru saya datang lagi, baru Bapak saya berikan absolusi. Jadi sakramen tobat itu tidak semua diberi absolusi pengampunan. Hanya ada yang diberi, meskipun ininya sama, tapi yang satu memberkati, aku memberkatimu Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi yang lain kalau Anda sakramen dengan kuasa yang diberikan Allah kepadaku sebagai seorang imam, maka aku melepaskan engkau dari segala dosa dan sumber dosa dalam hatimu, dirimu, dan kini engkau sudah ditebus Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kata-kata yang muncul dalam sakramen tobat, absolusi. Tapi kalau Anda saya tidak memberi absolusi, boleh Romo tidak memberi absolusi, boleh. Karena dia, kalau dia masih dalam situasi dengan 2 istrinya, karena ketika dia diabsolusir, berarti hak sakramennya bisa kembali semua. Padahal dia belum bereskan itu. Jadi tidak cukup dengan penitensi sebenarnya ketika dibereskan semua, karena ini absolusi itu membereskan semua. Baik dosa yang tidak Anda lakukan, yang Anda sembunyikan, sebenarnya Tuhan itu mbok dihapusi awake dhewe, oh tenang-tenang wae kok. Karena meski ngerti ya Gusti Allah ya. Kadang-kadang kita itu sudah tahu nek membohongi Tuhan itu tidak bisa, tapi kita tetap lakukan. Coba, tetap kita lakukan. Ya, berarti menantikan Tuhan bila sempat itu menjadi autokritik bagi kita. Tadi kan kita itu rahmat. Menantikan Tuhan itu sikap iman, kita rasakan, ya sikap iman. Maka, ya, Mazmur 33 ayat 18,
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mazmur 33 ayat 18. Mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut kepadanya. Kata takut itu harus dimengerti sebagai, nah ini, mereka yang berharap akan kasih setianya. Kata takut harus dibaca dengan maksud makna taat. Karena kalau dibaca lurus takut itu kesannya kita itu dengan Tuhan kok takut itu loh. Tapi itu lebih taat, bakti, patuh. Kalau Anda pakai helm itu takut atau taat? Jujur wae lah. Jujur. Ayo, Anda naik motor, keluar dari perumahan, dari rumah, Anda tidak pakai helm, ada polisi, kembali lagi, helm, ono polisi, takut atau taat? Apalagi naik mobil tidak pakai seat belt itu ya, itu langsung rasanya, mangatus sewu, langsung mangatus sewu, luwih becik ora daripada mangatus sewu. Jadi kita itu kerap kali melakukan suatu hal yang baik karena takut, bukan karena taat. Beda enggak takut dengan taat? Takut itu kita terpaksa, nek taat itu karena cinta. Oke ya, poin kedua. Jadi menantikan Tuhan itu bukan karena kita takut akan Tuhan, tetapi karena kita taat. Maka kalau nanti sudah ngaku dosa belum? Punya rencana mengaku dosa belum? Ini sudah Advent kok, mesti beberapa roki sudah mulai. Punya rencana toh? Bongkar semua saja. Seorang imam punya tanggung jawab imamat untuk mendengarkan pengakuan dan Anda percaya tidak akan dibocorkan. Keluar dari ruang pengakuan Romo wis ilang kabeh. Jadi jangan ditanyai malahan, Romo tahu enggak dosa saya tadi apa? Lu kok malah ditakoni wis lali. Dek ngeling-ngeling kok malah ditakoni. Dan Anda kalau merasa bahwa itu mengganjal, Anda jangan langsung menyambut sakramen tobat usul saya. Jadi dalam gereja Katolik itu ada istilahnya kami perkara ya, kasus bukan berarti umat itu berkasus, enggak. Ada istilah kami dalam moral Katolik itu ada istilah kasus hukum, kasus kamar tamu, kasus sakramen tobat. Artinya begini, kalau kasus sakramen tobat itu Anda berdosa, mengaku dosa, diabsolusi Romo mewakili Tuhan, selesai. Kalau seperti tadi, yang Bapak tadi mengaku dosa, itu kasus hukum. Karena dia masih ada ikatan hukum dengan dua istrinya, yang kedua dan ketiga. Karena menikah di KUA. Kan berarti ada ikatan. Itu selesaikan dulu. Berarti jangan sakramen tobat dulu, selesaikan itu dulu. Itu namanya kasus hukum perkawinan. Kalau kasus kamar tamu itu, kalau itu berkaitan dengan, nah, Anda masuk sakramen tobat, Romo, saya berdosa. Saya sudah melarikan uang kantor 100 juta. Apa? 100 juta ini entek? Oh, tak kira. Kaget 100 juta langsung kaget. Bu Ervina langsung kelingan ya. Kelingan depositone dicairke. Ya, jadi kalau misalnya seperti itu, maka kemudian Romo pasti kalau saya mengatakan Romo, saya berdosa, saya sudah melarikan uang kantor 100 juta misalnya. Maka kemudian saya mengatakan, Anda keluar dulu nanti ketemu saya. Karena kalau di situ lama itu nanti. 100 juta itu, karena tetap Anda punya tanggung jawab untuk berusaha mengembalikan. Saya pernah waktu itu di Solo, ini bukan menceritakan tapi NN ya, bukan membongkar sakramen tobat, tidak. Ada orang datang, akhirnya ketemu saya. Masuk koran dia itu, koruptor, salah satu koruptor, datang pada saya, mengaku dosa. Anda nanti kita ketemu, terus ketemu di Pasuruan. Orang tidak tahu siapa dia, bukan orang Solo. Baru setelah konsultasi selesai, bagaimana caranya gini, bereskan semua, dia berusaha bereskan. Nanti mau datang pada saya lagi atau Romo di satu kota, terus saya baca, iki mau berarti wong iki ngaku dosa, mau baru setelah itu saya kilo, sama Romo rekan serumah. Jadi itu tadi, maka jadi apa yang Anda bisa lakukan menantikan Tuhan itu? Gereja Katolik sudah memberi wadah, yaitu sakramen rekonsiliasi. Jadi sakramen tobat itu bisa dilihat sebagai sakramen rekonsiliasi, artinya perdamaian.
Kalau Bu siapa misalkan, Ibu siapa? Ibu Regina Bulan. Misalnya Anda berdua, penjelasan berdua bermusuhan. Terus Regina datang pada saya, Romo saya mengaku dosa. Saya sudah bermusuhan dengan Wulan. Saya sadar saya berdosa, tapi saya belum bisa mengampuni Romo. Ya wes, kowe rasa njaluk absolusi sik. Wong kowe durung iso ngampuni kok. Doanya kan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni. Berarti kalau belum bisa mengampuni ojo menyambut sakramen tobat. Ki aku tekan jam piro ya? Belum ya? Sithik neh. Ya. Jadi kalau belum bisa mengampuni orang lain, jangan mengaku dosa dulu. Persiapan diolah dulu. Wah, aku tekan karo kowe, ora mungkin aku ora iso memaafkan kowe. Mbok tekan tak gowo mati mlebu ning, tak gowo tekan mlebu krematorium. Mergo engko sok aku njaluk diobong. Tak enteni tekan krematorium aku ora arep ngampuni kowe. Kowe wis nglarani atiku. Bojoku wis mbok pek. Misalkan begitu. Misalkan. Ndak ada tuh yang di minuman ini ngepek bojone kancane ora ana toh? Ada ndak di minuman? Kalau ada, mari kita doakan supaya segera dikembalikan kepada Tuhan. Ya, jadi Anda harus memahami sakramen tobat itu dengan benar. Jadi kalau Anda mengatakan belum bisa mengampuni, Anda mengatakan Anda belajar membohongi Tuhan. Oh, minta pengampunan Tuhan tapi Anda belum bisa. Nek angel yo kose. Karena berarti masih mengganjal. Harusnya sakramen tobat itu Anda keluar dari ruang pengakuan, Anda fresh, lega. Saya pernah memberi pengakuan dosa. Advent sama menantikan Tuhan. Aku dosa, seorang ibu masuk. Wah, antrian panjang di Jogja, antrian panjang. Keluar, kan uyu-uyuan. Aku sih lah. Sementara ibu itu mau masuk, diserobot seorang bapak. Saya dulu. Saya masuk. Terus saya, kamu jangan robot mau ngaku dosa kok, Romo. Ini darurat Romo. Loh ngopo? Saya ngaku dosa kenapa? Saya mau BAB. Loh mau BABC, BAB kok sakramen tobat. Karepe iki cepet-cepet sakramen tobat BAB terus mulih. Lah kowe iki piye to kowe iki? Saya tuh umat ki aneh-aneh. Bapak ini, oh ya Romo, saya urus dulu. Mosok karo saya mau umat ki aneh-aneh sosok iki. Ini namanya kalau sempat ya begini nih. Mengaku dosa itu ya ringan waktunya. Anda siap menunggu, Anda sudah menyiapkan diri. Oke? Jadi Anda menyambut sakramen tobat itu, sakramen itu kemurahan Tuhan. Ini sangat berharga. Aku menanti-nantikan Tuhan jiwaku. Percaya padanya kok datang pada itu. Romo dosa saya fokusmu ora ning Gusti Allah, fokusmu ora ning Rama, fokusmu ora ning sakramen Tuhan ning ora iso. Umat iki aneh-aneh. Saya ibu tuh masuk sambil masih Tuhan Romo nyerobot antrian saya. Bu, ibu ini mau mengaku dosa atau mau gibah dengan saya? Tenangkan dulu. Ya Romo tenang. Terus saya ngajak nyanyi. Ayo tenangkan dulu. Tinggallah bersama aku. Saya ajak nyanyi sebentar itu 1, 2, 3 lagu 3 kali. Tenang, terima kasih Romo. Sekarang saya mau mengaku dosa. Oke, silakan. Lah sini coba malah melu nyanyi. Sementara makan dosa ning coba malah nyanyi taise. Tinggallah kur ning coba. Alah mbrebeki malah. Ya jadi umat itu ya jadi itu jadi poin ketiga yang mungkin kita bisa renungkan di kata sempat itu gini. Jadi kita berpikir bahwa menanti Tuhan itu berarti di Advent. Kadang-kadang, kita menantikan Tuhan Advent. Nanti setelah Natal tidak lagi menantikan Tuhan. Pasti Romo-Romo dalam misa Minggu Advent pertama harusnya sudah mengatakan penantian kita itu akan Tuhan itu 2 makna. Tuhan yang datang 2022 tahun yang lalu. Saya berulang kali mengatakan di streaming Mino Martin juga saya mengatakan. Jadi setuju tidak setuju kalender mana? Kalau sini ada kalender, Anda punya kalender di HP. Kalender itu adalah kalender Kristiani. Ya karena tahun nolnya adalah tahun kelahiran Yesus. Jadi kalender kita kan 2022 sekarang. Itu usia siapa?
Usia Yesus, setuju tidak setuju. Mau orang Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, mau percaya sia-sia, percaya apa meneh, Muslim, semua itu harus setuju. Itu kalender Katolik, kalender Kristiani. Karena kalender biblis itu. Jadi kalau kita lihat kalender kita itu sebenarnya kalender Kristiani. Maka beberapa kelompok garis keras itu mau mengganti kalender itu. Benar. Jadi kalau Anda ingat 2000, oh berarti Gusti Yesus ini isih sugeng kalau masih hidup usianya 2022. Iya. Maka kalau penanggalan tahun 0 itu disebut tahun Masehi, nolnya. Kalau sebelum 0 itu kan bergerak balik, itu namanya sebelum Masehi. Anda yang biasa omong bahasa Inggris, sebelum Masehi, kalau di Inggris kan bahasanya apa? Before Christ. Karena Masehi itu Mesias itu. Masehi itu Kristus. Berarti before Christ, sebelum Kristus lahir. Sadari itu. Nah kita ini berarti sesudah Kristus lahir, setelah Yesus datang ke dunia, maka penantian Tuhan itu berarti makna pertamanya adalah kenangan akan penantian Tuhan 2022 tahun yang lalu. Poin keduanya, kita menanti akhir zaman, kedatangan Yesus Kristus yang kedua, dan selalu mengatakan kapan? Embuh. Poin ketiganya embuh. Ya, jadi mengapa? Berarti setelah Advent kita merayakan Natal, nanti setelah Natal itu kita tetap dalam hari-hari itu menantikan, karena Anda juga menantikan kehadiran Tuhan secara personal, yaitu panggilan berjumpa dengannya. Maka ketika Advent sebenarnya kita juga bertanya, siapkah aku ketika Tuhan sungguh datang? Jelek, aku teko gawa kowe, bawa kamu, siap? Nah kok terus senyap? Orang beriman, orang yang taat kepada Tuhan, berarti orang yang selalu siap. I'm ready, my Lord. Harus begitu. Engko tunggu pindoman bulan depan. Ya ora iso. Ya, kalau Tuhan mau, dan Anda harus rela nyalip dan rela disalib, seperti di jalan tol. Jadi bisa saja adik-adiknya mendahului sowan Gusti menghadap Tuhan. Tapi bisa juga yang lebih tua mendahului, atau kita sendiri. Maka sempat tidak sempat, harus sempat. Oke? Ya, maka kemudian 1 Timotius 4 ayat 10, minta tolong Pak laptop, ya, Mr. Laptop. Nah, itu sebabnya kita berceria dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Di awal tadi, dia mati bagi, dia lahir. Nah, itu karena kita itu loh, kita punya Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kapanpun Tuhan mau panggil kita, oke, I'm ready. Karena bagi saya waktuku harus selalu aku sesuaikan dengan waktu Tuhan. Maka orang-orang Katolik banyak yang senang nyanyi lagu, nah, waktu Tuhan selalu lebih baik. Ketika Maria mendekati Yesus, perjamuan kawin di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, Yesus benar-benar mendekati. Le anggurin entek. Le kan anaknya toh, tole toh. Sus anggurnya entek. Kosek. Nah, jawabannya kosek. Waktuku belum. Anda hitung berapa saat Maria menunggu waktu itu tiba? Cepet banget loh itu. Lah karena setelah itu tidak lama kemudian Yesus langsung menyuruh pelayan kok. Cepat banget itu. Berarti waktu Tuhan itu bisa kita ketahui dengan ketika kita dekat dengan Maria, kapan aku. Jadi kalau Anda berdoa rosario sambil tanya Maria, Bunda Maria, salam Maria, penuh rahmat, aku kapan?
Penuh rahmat Tuhan sertamu. Sambil tanya begitu, karena Maria mesti punya jawaban, tahu kapan Anda di usia 75 atau 76, Maria tahu. Oke? Karena waktu Tuhan bisa dilihat oleh Maria. Buktinya Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Maka figur yang paling tepat untuk menantikan Tuhan ketika tidak perlu menunggu sempat, tidak sempat, dan selalu sempat, mau tidak mau figur Maria, sedarah dengan Yesus, seroh dengan Yesus, sejiwa dengan Yesus. Ya kan menyatu, berarti rohnya menyatu. Nah, baru ketika Yesus lahir lah itu roh Allah terus hadir dalam secara. Tapi ketika masih dalam kandungan Maria kan satu menyatu. Semoga dengan demikian kita juga sadar, aku ki rahmat, bukan kutuk. Aku ini berkat, bukan beban berat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Romo atas firman-Nya bahwa kita semua adalah rahmat dan kita semua akan menjadi saluran rahmat Tuhan bagi sesama, dan semoga kita bukan menjadi beban kutuk. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di Zoom, yang ada di Catholic Center, puji Tuhan, saya akan membacakan pengumuman untuk Selasa tanggal 13 Desember. Kita akan dilayani oleh Romo yang fresh, baru tahbisan tanggal 15 November dari Pontianak. Jadi Romo ini adalah Romo Putra Dayak yang pertama kali menjadi imam Ordo Pewarta Dominikan, betul. Ya, beliau masih ada di Pontianak saat ini dan nanti tanggal 11 Desember akan datang ke Surabaya dan bertugas di Gereja Paroki Redemptor Mundi dan akan misa perdana di sana. Setelah tanggal 11, tanggal 13-nya melayani di Pindoman. Jadi kita Pindoman istimewa sekali, dilayani oleh Romo yang baru tahbisan. Kemudian saya mengulang pengumuman yang disampaikan oleh C. Ervin tadi bahwa tanggal 14 Desember, hari Rabunya, kita akan Thanksgiving gathering bersama dengan Romo Otong, Romo Budi, Romo Eka, dan enggak tahu siapa lagi itu. Bersama para Romo dan singer artis Ervina. Yang ada, kita selenggarakan tidak di tempat ini, tapi di Aula HKY, di gedung yang baru, pada hari Rabu sore, tanggal 14 Desember. Mari kita semua menyaksikan band para Romo-Romo yang keren ini. Kemudian untuk Deverbum sudah libur sampai tanggal 12 Januari, sama dengan Pindoman. Setelah itu akan libur dan kita kembali lagi 17 Januari bersama dengan Romo Tommy. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bila ingin menyaksikan ulang tayangan dari rekaman dari Pindoman, bisa menyaksikannya di YouTube dengan channel Bunda Kudus dan juga media sosial lainnya, ada Facebook, ada Instagram, Telegram, dan lain-lain. Semuanya dengan nama yang sama, Bunda Kudus. Dan apabila Ibu ingin mencari informasi tentang kegiatan Bunda Kudus, terutama bagi ibu-ibu yang baru hadir di tempat ini pada hari ini, silahkan mencatat nomor sekretariat kami di nomor WhatsApp ini. Dan satu lagi, KUR Bunda Kudus akan berulang tahun ke-22 pada hari Kamis ini nanti tanggal 8 Desember. Dan Bapak Ibu yang ingin menyaksikannya nanti akan kami share di YouTube juga. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bila tergerak hati untuk memberikan persembahan kasih untuk perkembangan dan kehidupan Pindoman, silahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 46456756774. Kami juga menjual titipan barang-barang rohani dari Pater Robi Wawor
yang mana semua hasil penjualnya akan dipakai untuk kehidupan di Holy Land. Silakan Bapak Ibu membantu pelayanan Pater Robi Wawor melalui memesannya melalui Ibu Agnes yang dengan nomor WA yang ada di layar. Sekian, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya yang sangat istimewa dan bukan suatu kebetulan, ini adalah keputusan yang sangat baik dan tepat. Dan terima kasih juga semua umat yang ada di Zoom, dan kita akan tutup pindoman pada siang hari ini bersama dengan pujian Ibu Cantik, Ibu Yuli Lolong. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk menerima berkat. Tuhan bersamamu. Allah yang sungguh mengasihi Anda dan saya, menyertai hidupku selama ini, berkenan mengutus, membimbing, menuntun hidup para saudari-saudaraku, para ibu dalam pindoman, keluarga Anda dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.